Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi perkenalkan, nama saya Rifki Datullah dari jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, NIM 3211420128. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 9, yaitu bertema tentang karya ilmiah. Oke. Halo, nama saya Risti Sentiaro Hulina Habeahan, NIM 64114201126. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu materi mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Baik, materi berikutnya adalah mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Tata tulis ini diperlukan karena dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian dan memudahkan penilaiannya tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Sistematika penulisan karya ilmiah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan grafik, serta abstrak. Pada bagian halaman judul dituliskan judul penelitian dengan lengkap, agar pembaca bisa tahu garis besar isi laporan atau karya ilmiah tersebut. Lalu di bawah judul dicantumkan jenis karya ilmiah, nama penyusun, nama institusi, dan tahun penyusunan karya ilmiah. Berikutnya halaman pengesahan. Ini berisi pernyataan bahwa karya ilmiah tersebut sudah disetujui oleh pihak yang berwenang, misalnya tim penguji, dan disahkan oleh pimpinan fakultas atau prodi. Berikutnya adalah kata pengantar. Ini berisi tentang uraian singkat tentang alasan dan tujuan penyusunan laporan, ucapan terima kasih kepada pembimbing, dan pihak yang sudah membantu pelaksanaan penelitian di dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian daftar isi. Tujuannya ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi pokok laporan. Di daftar isi dicantumkan urutan bab dan subbab, serta seluruh lampiran dengan nomor halaman. Berikutnya daftar lampiran, gambar atau tabel. Ini adalah rincian yang berada di halaman tersendiri sebelum bab 1 di dalam suatu penelitian karya ilmiah. Di dalamnya memuat nomor, judul, dan nomor halaman letak lampiran, gambar atau tabel tersebut berada. Kemudian abstrak. Ini adalah uraian atau ikhtisar singkat tapi lengkap dari sebuah karya ilmiah yang di dalamnya memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan juga kesimpulan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bagian isi. Nah, bagian isi ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang mana pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, landasan teori, dan hasil penelitian. Nah, seperti apa itu latar belakang masalah? Latar belakang masalah berisi deskripsi mengenai hal-hal seperti fenomena atau informasi yang berhubungan dengan penelitian, ulasan tentang manfaat penelitian, hasil telaah pustaka yang relevan dengan penelitian, dan juga kedudukan penelitian tersebut jika dikaitkan dengan kelompok ilmu lainnya. Berikutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini mengemukakan hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang sudah dikemukakan. Ini berkaitan erat dengan pengolahan dan merupakan jawaban dari hipotesis. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini memaparkan tentang kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Lalu metodologi penelitian. Ini merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berikutnya, landasan teori. Ini merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori itu akan menjadi sebuah fondasi serta landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Pada bagian ini dipaparkan secara rinci pemecahan masalah melalui analisis data atau hasil penelitian dengan menggunakan metode teknik dan landasan teori yang sudah dipilih.
Hasil dan pembahasan adalah inti dari tulisan ilmiah, karena pada bagian inilah disajikan data dan informasi yang ditemukan peneliti dan digunakan sebagai dasar penyimpulan atau penyusunan teori baru. Baik, sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Iya, selanjutnya dengan saya, Juleli Brubarus, dengan NIM 7101420108 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Administrasi Perkantoran. Selanjutnya akan membahas sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah merupakan aspek penting yang wajib diketahui penulis sebelum memulai melakukan penelitian. Pasalnya, tanpa mengetahui struktur yang benar, maka hasil susunan tulisan yang dibuat bisa melencang keluar dari jalur atau kaidah keilmuan. Setelah mengetahui rangka penulisannya, maka akan lebih mudah mengidentifikasi tahapan penelitian. Karya ilmiah akan memuat pengetahuan meliputi suatu gagasan maupun deskripsi dan pemecahan masalah. Pengetahuan yang dituliskan dalam karya ilmiah harus didasari dengan fakta dan data yang akurat. Karya ilmiah juga harus bersifat objektif dan jujur. Selanjutnya, bab 2, pembahasan. Terdiri dari 1. Deskripsi data. Deskripsi data adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. 2. Analisis data. Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. 3. Interpretasi data. Interpretasi data adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seseorang. Kajian interpretasi ini melibatkan beberapa hal yang penting dalam sebuah penelitian, yaitu berupa diskusi, kesimpulan, dan implikasi seperti kilas balik temuan utama dan bagaimana pertanyaan penelitian terjawab, refleksi penelitian terhadap makna data, pandangan peneliti yang dikontraskan dengan kajian literatur atau teoretik, batasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Dalam interpretasi dibahas bagaimana cara menemukan makna atau implikasi dari data yang diperoleh. Hasil interpretasi data digunakan untuk mengevaluasi proses
dan hasil perbaikan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, bagian penutup terdiri dari 1. Kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian ini berisi tentang hasil akhir analisis. Pada umumnya, kesimpulan berisi penjelasan yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas mengenai hasil analisis yang didapatkan. Jadi, tidak membutuhkan lebih dari satu bab. Kedua, saran. Saran adalah unsur atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Ketiga, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa manfaat dari menulis daftar pustaka seperti 1. Memenuhi etika penulisan. 2. Bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. 3. Sebagai pendukung ide seorang penulis. 4. Petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. 5. Referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Selanjutnya, 4. Lampiran. Lampiran adalah data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan tugas akhir, tetapi tidak dicantumkan di dalam isi tugas akhir, karena akan mengganggu kesinambungan pembaca. Sekian dari materi Sistematika Penulisan Karya Ilmiah. Terima kasih. Ya, selanjutnya dengan saya, Azhar Fauzan Fadil dengan NIM 64114200078 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya akan membahas tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama dibahas dalam tata cara penulisan karya ilmiah yaitu kertas. Kertas yang umum digunakan ukuran A4, karena jika menggunakan F4 itu ukuran folio dan itu hanya umum digunakan di Indonesia, bukan internasional. Ini umum untuk seluruhan, jadi menggunakan A4. Jarak tepian atau margin atas itu 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Huruf yang digunakan yaitu Times New Roman ukuran 12. Selanjutnya, jarak antar baris. Judul diketik pada baris pertama. Jarak baris tulisan dalam abstrak, kutipan, judul tabel, gambar, daftar pustaka menggunakan 1 spasi. Selanjutnya, jarak antar pustaka menggunakan 2 spasi, dan jarak antara judul subbab dan kalimat pertama dan antar baris tulisan dalam 1 paragraf yaitu 1,5 spasi. Penulisan judul karya ilmiah. Penulisan judul tidak boleh berupa kalimat. Judul harus berbentuk frasa dan menghindari penggunaan kata klise. Judul ditulis tidak lebih dari 15 kata. Jika lebih dari itu, ya seperti sudah isinya ya. Judul itu harus singkat. Selanjutnya, jika judulnya panjang, dibagi menjadi judul dan anak judul. Judul ditulis dengan font Times New Roman dan dicetak tebal dengan posisi tengah atau rata tengah. Judul menggunakan huruf kapital untuk lebih membedakan dengan isinya. Jika huruf kecil akan terlihat sama dengan isinya, dan judul itu harus singkat, jelas. Jika huruf ditulis kecil,
masa iya isinya yang menggunakan kapital. Jadi judul itu harus lebih menonjol untuk lebih menarik agar para yang akan membaca itu lebih tertarik untuk membaca karya tulis tersebut. Judul tidak diakhiri tanda titik agar tidak dianggap sebagai sebuah kalimat. Berikutnya tentang penomoran. Penomoran menggunakan angka Romawi pada halaman awal, seperti kata pengantar, daftar isi, atau yang lain sebelum tentang pembahasan tersebut. Menggunakan angka Romawi berada di bawah dan rata tengah. Halaman isi yang ada tulisan babnya seperti bab 2 pembahasan. Itu penomorannya menggunakan angka Arab tetapi rata tengah dan berada di bawah. Untuk halaman selanjutnya diberi angka Arab dan berada di atas sebelah pojok kanan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, angka Arab ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti angka Latin biasa. Selanjutnya ada penomoran subbab menggunakan angka Arab dan tidak lebih dari 3 digit. Karena jarang juga yang menggunakan lebih dari 3. Kalau misal menggunakan lebih itu 1.1, 1.1.1 atau 1.1.2 dan seterusnya. Penomoran tabel atau gambar menggunakan angka Arab 2 digit. Tata cara penulisan karya ilmiah yang selanjutnya yaitu tentang penyajian tabel. Tabel disajikan secara landscape. Diletakkan pada posisi tengah. Tabel tidak boleh disajikan pada bagian utama kecuali bagian dari pembahasan. Jadi tabel itu memiliki tempat tersendiri. Jika berada pada pembahasan itu memang merupakan bagian dari pembahasan tersebut. Selanjutnya, judul kepala tabel harus ringkas. Misalnya, tabel kandungan gizi. Jarak keisian sel dengan baris, yaitu 1 spasi. Keterangan tabel ditulis dengan font Times New Roman diletakkan di bawah tabel. Dan yang terakhir, tata cara penulisan karya ilmiah, yaitu tentang penyajian gambar. Penyajian gambar diletakkan pada paragraf terpisah dengan naskah dan posisinya berada di tengah. Tidak seperti koran, majalah yang letaknya itu bebas ya. Jadi ada gambar terus langsung tulisan, itu bukan seperti itu, tapi berada di bawahnya atau di atasnya terpisah dengan paragraf atau naskah tersebut dan posisinya itu berada di tengah, tidak acak. Hanya gambar yang dirujuk yang boleh dimuat. Garis dan titik pada grafik harus jelas dan tajam. Ini untuk menghindari kesalahpahaman seorang pembaca ketika membaca karya ilmiah tersebut. Gambar yang sejenis dapat digabung dalam satu judul. Judul berisi penjelasan singkat diletakkan di bawah gambar menggunakan font Times New Roman. Jarak antar gambar dan keterangan yaitu 2 spasi. Jika hanya 1 baris judul diletakkan di tengah. Jika lebih dari 1 baris judul menggunakan format menggantung. Penulisan judul gambar menggunakan sentence case atau kapital di awal kalimat dan tanpa tanda titik. Sekian tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih.